Ya, ada beberapa momen yang gue tuh iri. Lu sebagai fotografer ya, waktu World Cup, lu bisa foto ngemotret dan foto sama siapa aja kan. Waktu World Cup di sini kan, begini, hah? Iya, gue sampai WA. Ya, pas lagi foto profil iya kan? itu kan lu kesempatan banget. Lu kebagian motretin siapa aja ya? Wah, sebenarnya pemain Prancis itu sebenarnya pemain-pemain yang nih udah pemain Prancis, pemain Kanada, semua di situ SGA semua. ya? Iya, SGA di situ ya. Iya. Cuman nah, itu lagi satu lagi sebenarnya di sana udah jelas. Itu kan ada hostnya kan dia bilang nggak boleh Iya. minta foto. Ada aturan. Ada aturan, nggak boleh minta Betul. foto. Makanya lu pikir fotografer itu berarti dia bisa selfie. Sebenarnya enakan jadi kita fans. Iya. Waktu main cadangan, waktu main cadangan, waktu main cadangan. Cadanganers, balik lagi di podcast Pemain Cadangan on YouTube bersama gue Ujo dan juga Augie Fantinus. Ada sahabat kita Arya Dia Kurniawan. Ya, apa kabar ya? Halo, Ya, baik-baik. thank you for Halo, coming. baik-baik. Anak Kita basket juga. pasti udah tau lah siapa Arya ya. Karena dia selalu akan ada di perhelatan basket manapun, tapi di pinggir lapang, tidak sebagai pelatih, tidak sebagai Oh, pemain. dia nyapu? Hah? Ngepel? Bukan dong, bisa dia sih. adalah yang ngelap-ngelapin bola. Enggak. Fotografer andal, gila lu gituin, gawat. Karena kita mengenal dia bukan sebagai seorang fotografer sebenarnya. Dancer ya dulu. Dancer. Kok tahu sih? Ini kan yang pernah bilang ya. Tadi Arya sempat nanya, ini juga mungkin pertanyaan untuk para cadanganers. Yang gua pegang ini adalah sepatu Rigorer. Silahkan dicek karena selalu akan ada yang baru di akun yang bawah ini kalau misalnya tertarik. Oke? Ini AR2. Termasuk yang dipakai Iya. sama Augie. Yang gue pakai adalah bukan sepatu basketnya, ini sepatu lifestyle-nya. Ada tulisannya juga Austin Reeves. Ya, Yes. tuh. Silakan kalau mau ngalahin Dallas Maverick pakai ini. Oh, baru menang sekali. Gara-gara pas lagi syuting ini, Lakers baru ngalahin Dallas. Aduh. Lu jangan ngomong kayak gitu dong. Nih Kenapa? gua anak Golden State. Tadi kalah juga. Ya karena itu adalah timnya Arya. Lu masih tim Warriors nggak? Iya dong. Dong. Warriors dong. Gue sengaja pakai ini karena lu adalah tim Warriors. Oh, karena tadi kalah. Enggak sih kan. Ya kan gue bawanya juga dari pagi nih baju kan. Iya. Ya, ini kita ngobrol sama Arya ya. Mungkin cadanganer sering lihat Arya berseliweran di setiap kegiatan-kegiatan basket nasional sebagai fotografer. Nah, tapi sebenarnya gini, tahukah cadanganers bahwa sebenarnya basic dari Arya ini bukan sebagai fotografer saja, tapi mantan pemain basket. Cerita dulu ya. Lu Kasih tau ya. I'm a baller. Lu harus ceritain karena ini angkatan gue, Jo. Ini gue teman ketemu di SMA, gue bantai-bantain, Jo. Maksudnya teman-teman gue kan cadangan. Ayo cerita ya. Oke, dari mana ceritanya? Dari awal lu mana? basket dong. Dari awal basket. Ya. Oke, kalau dari awal basket berarti nyambungnya sebelum gua main basket ya, berarti SD nih ya. Iya. SD itu sebenarnya gua udah main bulu tangkis. Gua main bulu tangkis dari kelas 1 SD, benar, Oke. 1 SD sampai kelas ya SMP lah, sampai SMP kelas 2, kelas 3. Gitu. Angkatan Taufik Hidayat. Angkatan Taufik Hidayat gitu. Nah, mungkin ada yang nggak pernah tahu juga kan. Nah, terus udah gitu, sebenarnya udah fokus di bulu tangkis. Klub di Bandung, SGS itu di Soekarno-Hatta. Itu timnya Taufik Hidayat. Iya, dan emang sampai sebelum terakhir apa istilahnya bukan pensiun ya, maksudnya udah mau fokus dimasukin buat ke inilah istilahnya mau terjun ke pelatnas kali ya mungkin ya maksudnya. Sempat emang udah sparring sama Taufik juga sih, di sparring tapi nggak ada yang tahu karena kita intern lah sesama pelatih. Menang siapa waktu itu? Menang Taufik lah. Enggak, karena kalau menang lu kan ini bisa jadi satu berita yang gila gitu loh. Lu mengalahkan Wamen kan asik banget. Pak. Nah gini, pertanyaan lu tuh lu berharap jawaban apa? Jawabannya gue pengen dia menang. Jadi kan kita ambil potongannya Wamen dikalahkan oleh Arya Kurniawan tahun 90 berapa. Oke, Ya, jadi di iya. SGS awalnya hampir serius terjun sebagai pemain bulu tangkis. Iya, gitu. Nah, terus masuk SMP. Nah, gue itu kan SMP 2. SMP 2 itu dilatih dengan Pak Karsa. Pak Karsa itu emang pelatih. Pak Karsa, Ya, pelatih ya bisa dibilang pelatih apa istilahnya basic buat umur-umur SMP Iya. itu bagus lah gitu. Iya. Nah, akhirnya disitulah baru berkenalan dengan basket itu. Nah, terus klub apa? sebenarnya belum masuk klub. Nah, baru masuk klub itu setelah SMP kelas 3 mau ke SMA baru masuk ESCO.
Anak Saya Esko juga nih. anak Esko. Iya. Anak mana? Gue mah Raja Wali dong. Oke. Gak pernah dimainin. Jadi pas saat waktu SMP udah gitu kayak main basket belajar aja bener-bener dari nol ya, belajar basket kelas 1 kelas 2 lama-lama kok basket seru ya gitu. Nah, terus di saat waktu bersama berjalan tiba-tiba stop dong, tiba-tiba mikir udahlah tangkis kayaknya udah nggak usah diterusin, kayaknya pengen main basket aja. Oh, sorry, memilih lu di situ. Memilih. Di SMP ada basket, lu ikutan basket, sementara si ini tuh klub badminton. Iya, bener. Nah, tapi yang harusnya ngomong kan langsung ngomong lu sama orang tua ya. Orang tua, Karena iya. orang tua udah memproyeksikan, oke, kamu sebagai pemain bulu tangkis, raket di rumah udah ada mungkin 20 kan. Nah, bokap Jawa udah ngebayangin Udah, ya. lu emas Olimpiade, men, dia udah mikirin mau party di mana. Udah itu terus tiba-tiba mengambil keputusan sendiri, udahlah mau jadi pemain basket. Padahal belum kepikiran juga sebenarnya pemain basket itu mau kemana, belum tahu kan. Gitu. Iya. Cuman kayaknya seru aja gitu. Nah, terus ya udah jadi SMP berpikir kayak ya udahlah, udah mau main basketnya ya. Nih, yang gilanya lagi nih nggak tahu nih mungkin ya. Iya. Kan di rumah masih ada raket ya kan, Banyak itu. banyak raket dan kokok gitu kan. Iya. Semua. Itu tiba-tiba kayak ada teman mau minjam gitu. Yaudah bawa aja bawa. Sampai akhirnya raketnya nggak balik semua, cuma tinggal sisa 2. Sampai akhirnya bokap ini raket pada kemana? Cara lu Tapi supaya- ada nggak yang lu kasih raket itu dan sekarang dia malah jadi serius? Nggak ada. Emang tidak membawa efek positif, Aduh. saudara-saudara. cara lu untuk keluar dari bulu tangkis Iya, itu ya. iya. Wow. Itu. Oke. Akhirnya seserius apa lu di basket dari mulai masuk di Esko itu, lu sampai ikutan apa aja sih Oke. selain tim sekolah dan lain-lain? Jadi gini, oke lah kita buka di sini. Buka, Kita buka. pokoknya. Karena seserius apa ngomongin basket Iya. ya? Iya. Nah oke, jadi dari SMP udah mulai serius kan, jadi wah oke, misalnya gue cinta basket nih, gue mulai berpikir udah tahu nih proyeksinya kemana aja buat basket ya gitu. Nah lulus SMP kan SMA, nah saya itu ditarik ke SMA 20, waktu itu SMA 20 itu lagi ada sekolah atlet gitu, Iya. jadi mencari atlet basket buat masuk SMA, jadi dapat istilahnya kayak bukan Jalur atlet. jalur atlet lah, Iya. gitu. Bukan beasiswa juga bukan, cuma Iya. lebih memudahkan buat Iya. masuk gitu. Nah, akhirnya udah nih kita dari SMP itu dari SMP 2 kita ada berlima masuk SMA 20. Itu siapa aja tuh? Itu ada namanya ada Tutke. Oh, Aditya Tutke. Iya. Anak Bandung harusnya tahu. Tutke, Oh, dari 2 teman juga itu. Adia, ada Angga, ada Ega, ada gua. Oh, harus gak semua. Gak semua emang harus semua Arya, Aditya, Iya. Ega, Iya juga ya, baru ketahuan. Iya. Iya juga, ya Iya, gitu. iya. Oke. Jalur atlet. Dan atlet, ya kan? Terus udah gitu, pas masuk sama 20 itu, mungkin yang lain sih, yang 4 yang lain selain gue itu kayak, ya fine-fine aja. Cuman waktu itu gue mendapatkan, bukan sindrom ya, kayak di SMP itu kan gue merasa kayak, wah seru banget teman-teman SMP ya, Iya. teman-teman SMP gitu. Teman-teman SMP udah, wah seru banget. Nah, nggak tahu kenapa, pas masuk kelas ke-20, ke SMA kelas 1 itu rasanya, kok beda banget ya temennya, ngerasa wah nggak di sini kurang nyaman, Kurang nggak fun nyaman, gitu ya. kurang fun. Akhirnya apa? Akhirnya gue coba bolos sekali sekolah. Bolos sekolah itu kemana coba bolosnya? Kemana? Ke SMP 2 main basket. Hah? Ingin mainnya di SMP lagi? Iya, karena waktu itu momennya nggak tahu kenapa makanya kepikiran, aduh apa istilahnya lebih seru di SMP. Nah, jadi bolos sekolah itu balik lagi ke SMP, nggak kemana-mana. Balik ke SMP, nongkrong di SMP, di lapangan basket, main basket. Oh my God. Iya. Nah, ya kan? Nah, bolos 1, bolos 2, bolos 3, sampai pada akhirnya 3 bulan berjalan. Ini Lu tuh bolosnya aneh ya. Bolosnya 3 bulan. Ya sampai Mungkin zaman dulu belum tahu itu tuh kalau 3 bulan cuti. Iya, itu. ya 3 bulan sampai akhirnya ya udah ya kamu nggak ketahuan dong sampai Iya. akhirnya ya udah ketahuan, udah dapat surat ke orang tua dan segala macam, ibu sampai udah marah-marah. Terus intinya lah pada momen itu akhirnya kan ke ruang kepala sekolah. Di situ dikasih tahu, oke nih sekali lagi bolos ataupun itu apa ya izin sakit atau apa, berarti udah nggak bisa, berarti mesti keluar. Keluar dari sekolah ya. Keluar dari Di sekolah. DO lah gitu Iya ya. kayak DO gitu. Oh oke, janji
segala macam. Tiba-tiba pas sudah bikin perjanjian itu, seminggu kemudian dari situ kalau nggak salah ada pemanggilan seleksi buat Porda Bandung. Porda Jabar. Porda Iya. Jabar. Porda Jabar. Langsung, wah ini kan kesempatannya ya, ini yang gue cari ya gitu. Terus saya ikut seleksi sekali 2 kali, tapi dari situ kan cuma nanya dulu, ini sebenarnya saya kepanggil apa enggak gitu. Iya, Kalau iya. misalnya enggak, ya udah kan gitu. Terus udah gitu ternyata dari situ pelatih udah ngomong, kamu kepanggil. Nah, tapi latihannya mesti pagi dan itu mesti Bolos sekolah. Izin sekolah. Izin sekolah. Nah itu jadi gimana dong? Nah, jadi ya udah akhirnya mau nggak mau ngomong sama orang tua, ya bisa bilang kayak apa ya, fight buat kayak pengen main, teman dari orang tua dia udah bilang lah, ya salah kamu sendiri, kamu kenapa bolos pada waktu itu segala Waktu macam. itu, iya. Iya, tapi dari sisi gue juga nggak mau terima kayak, Iya. ya udah, maksudnya udah sekarang udah lewat kan, ya, gue Iya. pengen main basket, gue pengen main basket gitu. Itu orang tua udah geleng-geleng, saya ketemu lagi lah ke ruang kepala sekolah, duduk lagi, kepala sekolah apa yang ngomong, kamu tuh udah nggak bisa bolos lagi gini sih, Iya. nggak bisa, ini kata saya dari dulu pengen main basket, saya mesti main basket, saya mesti ikut seleksi gitu. Ya udah semuanya diem, nggak tahu mereka juga mungkin akhirnya ada omongan orang tua dan ini, terus akhirnya saya balik ke dalam, akhirnya saya dikasih lagi satu surat lagi tangan, maksudnya pakai materai. Iya. Ya intinya adalah ya oke, ini latihan, Ini boleh. ini boleh, tapi dengan catatan apa ya waktunya, kalau misalnya sampai mesti mendatangi semua guru-guru sekolah, guru-guru kelas, Bandel banget. mesti ngambil tambahan dan les apapun itu. Iya. Bersedia? Ya ada yakin bersedia. aja, Iyalah. basket. Ngomong dulu di awal mah iya Ngomong di dulu. awal, iya. Ya udah, terus sampai situ Porda. Porda. Akhirnya maksudnya udah mendatangi semua guru-guru semua, itu semua guru SMA ya. Ada satu guru killer itu terkenal banget, tapi dia cuma guru kelas 3. Iya. Siapa tuh namanya? Ibu Kokom namanya. Heeh. Itu dia ya guru pakai jilbab gitu, cuma serem banget, emang Iya. serem banget itu. Dia soalnya terbang kan nggak. Ini serem. Seremnya bukan serem horor. Itu mah kalau terbang. Itu sampai saya masuk ke ruang guru kan masih nyari guru-guru kan. Itu saya masuk ke ruang guru, semua guru udah tahu. Oh iya, dong ada si Arya teh, kayak gitu. Oh, Iya, ini. namanya Arya, kayak gitu. Ya bu. Terus si Boka masuk, oh iya ya, oke. Sampai ketemu sama ibu ya di kelas 3. Itu dari kelas 1 udah digituin. Oh my god. Jadi kayak, wah ya udahlah gitu. Ya udah sih, dari situ akhirnya berjalan ya, sekolah berjalan, basket Porda seleksi ke Pilih juga. gitu. Terus ya udah dari situ kalau ngomongin basket dari situ jalurnya udah terus berjalan sampai akhirnya buat seleksi PON Jabar 2000 itu masuk ke Siliwangi kan gitu. Iya. Oh iya, Akhirnya masuk Siliwangi gitu. Jadi Arya ini sempat mengalami main di Siliwangi Kobatama. Kobatama ya. Kobatama. Oke. Wow. Nah, jadi total kalau bermain di profesional akhirnya lu hanya berapa lama? Main di profesional itu mungkin 5 tahun ya. Oh lama dong. Apa aja? Siliwangi, Ciliwangi, terus CSP, CSP, iya. sama Indonesia Citra Muda. Satria sama IM. Sama IM. Oh wow. Berarti lu sempat bermainnya sama siapa aja? Mungkin cadangan coba pengen tahu waktu di masa-masa itu ya. Ini gua sama Arya seangkatan nih. Oke, nah. Jadi setelah beres PON Jabar itu gue dipanggil ke CSP, Iya. gitu kan, ke Jakarta. Akhirnya ada yang manggil tim dari Jakarta, itu CSP dari dulu itu di CSP itu seniornya itu jelas bintang nomor 1 Ali Budi, makanya pas dipanggil main bareng-bareng sama Budi gitu kan. Iya. Gitu. Nah, terus udah gitu ada Yusak, Oke. terus ada apa ya, siapa lagi ya kalau Andre Bule dulu, masih ada Andre Oh, Bule. ya ampun masih ada Andre Masih Bule. ada Andre Bule, Andre iya. Bule itu bapaknya dari Vanessa. Oh oke. Vanessa Siregar ya. Iya. Gitu. Terus udah gitu udah itu tahun pertama. Nah, tapi berjalan akhirnya masuk ada Nambo. Oke. Akhirnya terus Sama Manuhutu, iya. Nambo sama siapa ya? Udah gitu. Noel gitu-gitu. Oh, belum. Itu masih di bawah lagi, Masih di bawah kita lagi, ya. Oh iya. iya. Oh Gitu. Ali Budi Mansyah Iya, di itu situ. Mansyah, iya, gitu. Gitu. Terus Wow. ya udah. Nah, juniornya itu bareng sangkatannya adalah bareng sama Faisal, Oke. Niko Donda,
Odong. Terus ada siapa lagi ya dulu? Itu angkatan lu tuh berarti ya? Iya, angkatan dulu. Iya. Iya. Wow. Jadi kalau misalnya cadanganers ingin tahu karir basketnya, ternyata nggak main-main basketnya. Beneran ya, sampai nyusahin orang tua. Iya, walaupun di SMA-nya gue bilang, kita tuh paling sering ketemu Joe Aloysius ketemu gitu. 20, kita selalu ketemu di final, selalu. Oke. Ya, di zaman Betul, itu. benar, iya. Dan kalau buat gue yang anak Aloysius, gue kan cadangan ya. Iya. Yang jago di gue tuh Dono, Iya. si Wewe. Iya. Ya. Iya. Itu kalau ketemu namanya Arya dan Aditya Tutke, kita tuh takut. Jujur aja. Kita tuh paling takut cuma dua. Kalau ada dua orang ini tuh kita takut gitu. Disegani ya. Disegani. Tapi gue selalu kalah sih sama Iya, mereka iya, iya. juga. Waktu tapi gini, tanya deh. Karena di zaman 97 itu, kita pemain Aloysius, semuanya pemain klub semua. Iya, iya, Si iya. Cien-Cien, segala Iya, macam, semua. Si Cendrawasih, Hatex, Hatek, Raja Wali. Bima Sakti, Raja Wali, ya gitu-gitu. Oke, nah tahu-taunya kita mengetahui seorang Arya ini jadi fotografer. Kapan sih ya? Gara-gara Itu motretin patahnya tuh perempuan, kapan motretin gitu perempuan loh? ya? Lagi belajar. Oh iya, iya. Enggak. Iya loh, Arya single. Arya lagi single tau. Bukan lagi udah single. Oh, jadi dibuka di sini Bukan. juga. Oh, oke. Bukan, cadanganers. Aduh. Iya, mapan. Gimana, loh. gimana, gimana? Cowok Kalau mapan. dari fotografer jadi jadi gini, jadi waktu udah selesai apa namanya beres main gitu ya. Selesai udah nggak main profesional lagi. Sebenarnya kan kuliah tuh belum beres Iya. gitu. Jadi nah akhirnya orang tua lagi balik kayak Iya. udahlah kamu maksudnya emang ini yang kamu sekarang jalanin sekarang itu di kuliah kamu emang ini kamu apa passion kamu gitu kan, terus lebih kayak ya enggak sih sebenarnya lebih kayak ya udah jalan aja lah Iya, gitu. iya. Waktu kan kuliah di Perbanas kan Oke. gitu, terus udah gitu terus orang tuh mikir kayak ya udahlah kalau kayak gitu coba kita cari daripada kamu juga buang-buang waktu juga di sini gitu, mendingan maksudnya biar entar selesai kamu selesai kuliah itu kamu udah bisa cari Kerja apa yang gitu kamu suka gitu. Nah jadinya pada itu dilihat emang udah sempat nanya ke ini apa sih sebetulnya bukan psikolog apa sih yang buat nanya cari bakat Oh, bakat. psikotes Ya, gitu. psikotes gitu dilihat emang ternyata emang dari dulu jiwanya ke art gitu. Oh. Ya, ke desain sama fotografi, si orangnya tuh ngomong ini lebih ke arah sini bu gitu. Nah makanya sempat dulu sama ibu itu sempat mau dimasukin ke ITB waktu kuliah Karena art lah. karena art. Iya. Keseni rupanya Kesini dong. rupanya karena emang pada waktu itu orang tua bapak saya juga sebagai dosen ITB di sana waktu itu. Ordal. Ordal dong, penting Tapi gitu. ya, pas tawarin nggak mau. Lu nggak mau? Nggak mau. Ada gengsinya. Nggak bisa. Itu gila jadi anak tuh lu. Tapi kenapa Banyak nolak ini Banyak anak. nolaknya kayak ih gila sih ini anak nih. sebenarnya bukan nggak mau karena gimana ya, bukan gini, lebih kayak pertama emang nggak tahu kenapa ya gengsi itu lebih gini, mentang-mentang ada orang tua di dalam, terus Lu nggak mau kayaknya- itu? Iya, nggak mau kayak gitu. Maksudnya mendingan susah nggak apa-apa, tapi jalan sendiri gitu. Jadi waktu itu dia ngomong gini, gue mau ITB tapi bapak keluar. Ya gitu. Jadi ya bapaknya bilang, ya terserah kalau bapak keluar, kamu nggak ada duit lagi nih. Ih, jangan. Gitu. Oke. Ya gitu. Nah, Jadi terus si tawaran atau kesempatan paling tidak di ITB dilewatkan. ya dilewatkan ya. Nah, ya udah. Nah, terus barulah pas selesai itu berarti umur berapa ya? 24 ya. Umur 24 itu. Umur 24 ditawarin lah langsung, ya udah apa namanya? Ibu punya teman di US di San Francisco. Kamu mau nggak ke Solo sana? Tapi ya udah, maksud kamu ke sana, kamu udah sendiri semuanya gitu. Jadi udah kayak nggak ditemenin atau segala Iya, macam iya. gitu. Sebenarnya pada waktu itu masih mikir juga, masih kayak waduh, berarti kan yang dipikir ada apa coba? Berarti nggak bisa main basket lagi. Itu dipikirin. Oh, Itu yang mikirin. pertama. Yang pertama tetap. dipikirin dia. Tetap. Karena kan selama emang udah nggak main pun masih ada kita. Dulu masih zamannya bukan 3x3, zamannya 3-on-3. 3-on-3. Apapun itu yang berhubungan dengan basket lah. Gitu. Iya, Iya, iya. streetball. Streetball ya gitu. Nah, terus Nah, tapi sorry, waktu si tawaran ada kesempatan San Francisco itu juga nggak tahu jurusan apa atau apa? oh enggak, udah tahu. Jadi udah tahu itu ada jadi ada sekolah khusus buat art di sana gitu. Jadi Oke. kalau misalnya ke sekolah sana itu udah nggak ada apa namanya istilahnya kayak ngambil kelas-kelas apa sih basic yang di sini, jadi langsung Iya. ngambil art itu di sana, ngambil basic pertama ya itu menggambar, mewarnai, terus apa Menyanyi. namanya, Ini kayak anak kecil yang masuk TK kan menggambar, mewarnai, nyanyi dan berhitung kalau nggak salah itu ya. Iya. Nggak ada Jadi hitung, nggak ada hitung. pulang dari sana tuh dia jadi seneng nyanyi ya dia. Dan guru kumon.
Oke. Iya, jadi sama apa structure buat kalau ngegambar orang itu seperti apa gitu. Itu Iya. basicnya. Oke. Gitu. Jadi karena udah setahun sebelumnya emang kita udah kesana, udah survei lah sekolah ini ternyata oke di sini ya oke. Jadi kalau misalnya emang kamu tahun depan mau pindah sebenarnya oke gitu ya. Oh ya, jadi sebenarnya emang udah diproyeksikan dari tahun sebelumnya gitu. Jadi pada waktu pas ibu bilang udah kamu kesana aja gini-gini, sebenarnya mikir kayak wah berarti mesti ninggalin basket semua lebih ke basket. Iya. Terus sampai kayak ya udahlah, terus berpikir dalam waktu berapa lama ya, saya mikir 2 minggu gitu, kayak bener-bener 2 minggu kayak mikirin sampai nggak bisa tidur, bener-bener kayak wah basket tinggal. Iya. Tapi ya udah kan ya, tapi ya udah berpikir juga kayak nggak bisa lah, ini emang udah waktunya biar emang sesuai kemampuan orang tua, bagian istilahnya mengikuti kemampuan orang tua. Iya. Dulu kayaknya Kan kemarin bagus kan lu ngelawan mulu gitu. dan emang sekalian tempat kuliahnya emang yang gue suka juga gitu. Akhirnya lu ke San Francisco itu di tahun 2000 berapa? 2005. Betul, 2005 ya. 2005, ya. 2005 akhirnya lu ngambil kelas itu sampai lulus akhirnya. Sampai lulus. Ya. 2000 itu berapa ya? 2012 apa 11 gitu. Iya, berarti lu lumayan lama ya di San Francisco ya. Lama, iya. Dan Itu ternyata karena- bisa basket. Kenapa? Dan ternyata bisa basket di Di sana sana. bisa basket juga ternyata. Kenapa nggak dari sebelumnya ya? Iya. Nggak, tapi nah ini ada satu lagi cerita yang sebenarnya waktu sampai di Amerika pun sebenarnya kan akhirnya di kampus gue tuh sebenarnya nggak ada NCAA waktu itu. Jadi cuman karena kampus art, jadi pas tahu nggak ada basket, jadi oh ya udah emang buat sekolah ini aja lah, apa namanya, yang sekolah biasa aja. Tapi pas tahun keduanya di saat gue pengen ikutan cuman buat main-main, tiba-tiba di sekolah gue itu adalah masuk pelatih baru dan ternyata bekas pemain Golden State Warriors, tapi itu nggak tahu pemain zaman kapan lah gitu. Nah terus akhirnya mereka memang merekrut buat masuk NCAA level 1 gitu. Iya. Akhirnya sempat nyobain, ikut seleksi dan segala macam. Dan ternyata apa coba pelatihnya bilang dia butuh gue pengen lu masuk. Serius? Wah. Iya. Terus Ih, begitu lu kayak, bisa sebenarnya lu adalah orang Indonesia pertama, lu hampir orang Indonesia pertama yang bermain di NCAA. Aduh, pada waktu ditawar tawarin terus mikir gini, wah itu benar. Namanya biarin aja cadangan mati ya. Orang namanya gue masuk duluan gitu. Iya. Terus udah gitu kayak sebentar, tapi kan udah mulai dewasa ya kan, mulai berpikir tenang dulu. Anjir, masalah kalau lu ngomong gitu orang tua lu gini. Aduh, gua kirim ke sana dia basket lagi. Iya, nah itu dipikir. Jadi pas itu, oke, tahan, sabar. Nah, udah gitu nanya dulu karena kan di sana baru mulai. Nah, jadi mereka tuh mengundang juga orang-orang beasiswa buat atlet-atlet yang buat masuk ke sana ke sekolah kan, ke kampus gitu. Nah, suruh mikir, oke nih. Nah, kalau misalnya pada waktu itu gue nanya kayak misalnya, gue bisa dapat beasiswa nggak? Kalau misalnya pada waktu mungkin si coach bilang bisa, mungkin pada waktu itu Lu memutuskan itu. Gue memutuskan itu, gitu. Karena lumayan sekolahnya lumayan banget, gitu kan. Terus pada mikir kalau misalnya itu dolar udah tinggi loh. Iya lumayan ya. Iya dong. Jadi maksudnya memikirkan kayak sekalian, oh mungkin bisa ngebantu orang tua juga. Itu mungkin lebih make sense kan? Kayak, udah mikir alasannya ntar kalau tiba-tiba Bu, mau main basket lagi ya, tapi ini kan sekolah nggak usah dibayarin, lumayan kan, gitu kan? Iya gitu. Jadi dia mikir kayak, oh ya udah, nah ternyata udah ngomong sama coach segala macam, coach bilang, aduh maaf Arya nggak bisa karena ini beasiswa ini buat orang baru buat masuk ke kita. Gitu. Kalau udah masuk di kampus di sekolah kita itu nggak bisa. Gitu. Jadi gitu. Terus tapi si coachnya bener-bener pengen banget gitu. I need you to play with us gitu kan. Kayak, terus oke coach, let me think about gitu. Udah dipikirin dulu, terus mikir enggak lah, soalnya itu termasuk capek juga, latihannya sama lah pagi sore, dan kerjaan art itu bukan menggampangkan yang lain, bukan. Jadi karena kita tuh hitungannya bikin project itu bisa seharian gitu, bukan cuma kayak matematika bisa selesai, nggak bisa. Ini project mesti cari bahan dan segala macam gitu. Jadi kayak wah ini kayak terlalu berat gitu. Conflict of interest. Yes, gitu. Wah gila. Ya udah akhirnya ngomong sama coach lah, ngomong sama coach, sorry coach nggak bisa. Hampir NCAA. Iya, makanya, aduh kalau nggak nama gue cadangan mati juga nggak apa deh. Nah, berarti pertanyaan Ujo tadi akhirnya lu ke fotografinya. Gara-gara? Dari situ. Basic di situ. Basic di situ. Oh tapi sorry, ada satu sebelum berangkat gue ke Amerika, itu kan ada nganggur lah 3 bulan. Itu nah, daripada biasa orang tuh udah kayak mikir, udah daripada kamu ngapa-ngapain 3 bulan, kamu ngambil kursus di Darwis Triadi. Oh, lu jadi ngalamin ya. Iya.
gitu. Jadi buat Motretin ngisi- model-model dong. Ah, enggak sih, masih pengenalan kamera, belum model-model. Oh, lu baru pengenalan. Model kamera, iya model kameranya model. begini. Belum iya. pengenalan Belum. model-model. Belum. Baru pengenalan kamera doang. Iya, gitu. Jadi 3 bulan kursus, nah nyampe sana. Soalnya basic majornya sebenarnya graphic design, cuman di sana gue ngambil kelas fotografi gitu. Oke. Jadi buat lebih detail, kali tanya, ini kalian bisa ngambil kelas, terserah kelas tambahannya mau apa? Saya bilang udah ngambil kelas foto karena kan udah Basic. pernah basic foto kan gitu. Iya. Terus ya udah dari situ belajar foto, beres, selesai kuliah. Nah sempet karena dulu setelah mikirnya gini, kalau misalnya udah beres mau jadi fotografer apa dulu ya gitu. Iya. Nah, ternyata ada teman tinggal di Seattle. Nah, terus udah nanya-nanya, riset dan segala macam, ternyata oh yang making money itu adalah fotografer wedding. Iya. Karena waktu itu Iya. Iya. dong. Iya, betul. Iya, nah udah akhirnya teman ini sebenarnya belum pernah kenal, cuman langsung karena demi biar mengerti dan segala macam, akhirnya kayak kenalan lewat kayak dulu masih zamannya Facebook kan, Iya. gitu. Ternyata dia orang Indo tinggal di Seattle, terus ngobrol, akhirnya kita ketemu lah. Akhirnya dia bilang, oke, Arek, kalau gue kayak SF, kita ketemu gitu. Maksudnya karena gue minta kayak lebih ke pengen belajar caranya gimana di sana buat menghandle klien dan segala macam gitu. Akhirnya ketemu di SF, dia ada klien. Udah gue ngikutin, masih pegang lampu, gue Ngintilin aja. pegang lampu kayak gitu. Karena gue pengen belajar gitu kan. Iya. Beneran gue bener-bener pengen belajar. Oh, begini gitu segala macam. Karena udah nanya juga, berapa sih penghasilannya buat foto pre-wedding doang? Segini. Oke, Gede juga. lumayan juga. Iya. Oke, gue bilang gitu. Apalagi di Kayaknya di luar, sini aja iya. gitu. Ya udah, selesai dari sana, akhirnya pulang ke Jakarta, sempat kerja di agensi desain. Oke. Oke. Masuk agensi desain gitu, terus pas kerja ngerasa kok kayaknya terlalu terlalu sibuk, nggak punya waktu buat main basket nih kayaknya. Aduh, ini orang problematik. Banyak masalah nih orang. Banyak masalah. Nggak bisa. Antara banyak masalah sama cari masalah mulu nih orang. Iya, udah gitu kayak, oh enggak lah. Dia sempat sebulan, tadinya cuma sebagai, ya awalnya kan cuma, kalau baru kerja sebulan tuh, Probation. ini. ya probation ya, Probation. probation gitu. Baru dibilang setelah probation, ntar bakal kita review, baru nextnya gimana gitu. Oh iya, baru jalan seminggu lah, gitu. Wah ini nggak bisa nih, ini nggak punya life, nggak punya kebiasaan, Wow. nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa olahraga, nggak bisa ini, cuma kerja desain, nggak bisa. Udah, dalam waktu pas sebulan dipanggil ke kantor, oke, mari kita setelah review dan segala macam, ya kita akan mau melanjutkan. Mau dilanjutin itu sama- Mas saya mau dilanjutkan sebagai buat pegawai tetap lah gitu. Terus gue ngerasa, aduh maaf nggak bisa. Gila. ITB ditolak. Gila. Kerjaan ditolak. Lu mah. Maaf nggak bisa, saya ada Gila. apa gitu rasanya Iya, lupa iya. gitu. Ya udah dari situ mikir wah ini nggak bisa. Nah akhirnya mulailah ketemu sama teman-teman yang dari Amerika ngobrol. Iya. Terus mikir kayaknya udahlah jadi fotografer aja deh gitu. Maksudnya nggak bisa punya waktu sendiri buat ngapa-ngapain enak. Gue bosnya terserah gitu kan, jadi wah seimbang, bisa main basket, Iya. bisa ini, jadi live seimbang, kerja ada, olahraga ada. Ya akhirnya dari situ lo memulailah serius si fotografi Iya, ini. Tapi iya. benerkah lo memulai dari wedding itu atau langsung ke sport? Enggak, dari wedding dulu. Nah, udah wedding berapa lama, terus baru awalnya diajakin sama teman, namanya Joe Martian. Coba ya. Martian. Nah, itu zamannya dulu masih LS Streetball. Iya. Nah, Joe bilang, ya gue butuh fotografer, tapi buat bantu di basket nih di LS Streetball, lu mau nggak? Iya. Nah, pada saat itu mikir, ini juga ya foto olahraga. Kalau mikir, sebenarnya waktu itu belum mikir jadi pengen fotografer basket, cuman kayak, Iya. seru juga sih ya boleh lah. Dan masih belajar gitu, jadi belum tahu juga kayak gimana ya. Akhirnya masuk ke LS Streetball, sama Joe akhirnya jalan-jalan terus. Nah, mulai kayak, wah ini kayaknya seru juga ya foto basket itu gitu. Nah, Iya, udah iya. dari situ barulah mulai kayak tahun keberapanya itu udah mulai lebih tahu kayak wah kayaknya sebagai fotografer olahraga atau basket ini kayaknya bisa diseriusin nih gitu. Karena pada waktu itu sebenarnya karena mikir itu karena di basket itu kan dulu belum ada kayak sekarang kan Iya. fotografer itu Sekarang di mana-mana. ya gitu sekarang kan. komunitas aja udah paketnya udah paket Fotografer. bayar Iya. fotografer dan wasit gitu Iya. loh. Iya, gitu. iya. Makanya jadi pas saat itu mikirnya gini, wah mungkin mencoba salah satu celah yang misalnya khusus buat sebagai fotografer basket gitu. Iya. Jadinya ya udah akhirnya pada waktu itu kayak ditawarin lah akhirnya sama sebelum Pak Jelas kan masih ada Pak Hasan kan. Hasan Iya. itu 2015 ya. Nah itu Hasan bilang akhirnya ya gue butuh satu lagi nih fotografer buat Sama SF lagi Iya, kan. sama Iya. SF, iya. Dia juga motret ya.
Hasan ya, Sukamotret. Iya dulunya ya Sukamotret iya. Terus tawarin mau gimana? Terus gitu, ya boleh deh gitu. Ya udah dari situ baru di situ lebih kayak terfokus ya. Ini boleh lah. Ini kayaknya bisa jadi menjadi bisa hidup. bisnis, ya bisa hidup lah gitu. Tapi emang pada waktu itu jujur emang belum gimana ya, belum menghasilkan segimana juga gitu. Iya, Kan iya. baru ngerti juga maksudnya tentang olahraga sport fotografi, Iya. terus tentang basketnya biarpun yang udah pernah main basket. Cuman emang sebenarnya enaknya itu adalah karena bekas pemain basket jadi lebih tahu momennya aja sih gitu. Tuh. Gitu lebih momennya gitu. Nah udah dari situ berjalan barulah mulai FIBA masuk ke Asia kan, ada Iya. FIBA Asia masuk, barulah dikabarin sama orang FIBA dari FIBA-nya, kabarin ke apa kalau nggak salah ke siapa itu bilang ya ntar ada orang FIBA mau ngomongin lu mau nanya masalah foto gitu. Iya. Terus oh ya udah oke gitu. Itu dia masih belum ngerti FIBA apa sih gitu. Terus baru tahu FIBA ini segala macam. Nah ternyata dari situ kan itu pertama kali FIBA masuk ke Asia, ternyata FIBA mau mulai ngumpulin foto-foto tim-tim dari Asia gitu. Jadi buat mau dikoleksikan mungkin Butuh iya, kontributor. butuh kontributor gitu. Nah terus udah gitu apa namanya dia langsung nelfon, langsung dia ngomong, bilang, oke ada saya Josef Iya. dari FIBA gini-gini ini. Nah saya butuh foto dari kamu buat di kita gitu. Kita apa barternya begini dia bilang, kita akan memberikan barternya adalah kamu memberikan kamu 10 foto ke kita. Dari kita akan memberikan apa namanya tentang hasil foto kamu itu seperti apa, jadi dievaluasi sama oleh chief fotografer kita, Alhamdulillah waktu itu, gitu. Terus kamu mau nggak gitu kan? Terus dengan senang hati gitu kan, gitu. Terus ya udah oke. Akhirnya jadi selama itu tahun berapa ya, pokoknya PJ pun udah main di Kuningan. Iya. Ya sebenarnya di situ. Nah terus udah gitu akhirnya dikirimin, akhirnya dapat nge-review, akhirnya di-review balik. Apa? Ternyata ya maksudnya beberapa ada hal-hal yang kayak akhirnya lu mesti begini, ternyata begini, angle mesti begini dan segala macam. Terus nah udah dari situ berjalan lagi, ternyata kan ya kalau buat itu kan sebenarnya udah achievement yang kayak wah foto gue udah di ini sama mereka, gitu kan sebenarnya mereka mengakui lah gitu kan. Benar. Iya. Nah udah nggak lama dari situ tahun ke tahun depannya masih sama, tahun keduanya baru Jose bilang kayaknya saya pengen kamu ngambil license FIBA gitu kan. License foto FIBA. License foto FIBA. Oh, jadi ada lisensinya. Iya, ada lisensinya gitu. Gitu. Jadi pada saat itu kayak oke bang, dengan senang kayak oke kapan kasih tahu gua bakal kejar segala macam gitu. Nah akhirnya pas sudah fix di situ, nah ini bersamaan dengan masuknya Asia Cup dan World Cup di kita. Oke. Gitu. Nah aku udah minta-minta kan, cuman pada waktu kayaknya ini kelamaan nih, dan soalnya aku pernah bilang ini kayaknya ntar ada kemungkinan workshopnya itu di Indonesia, di Jakarta, ntar sekalian aja. Cuman somehow kayak ada ngomong kayaknya agak susah ya di Jakarta ya, kayak masih banyak yang mesti dipikirin selain workshopnya fotografi gitu. Iya. Gitu. Terus akhirnya saya ngubungin Jose, saya bilang kalau kan saya ngambil aja deh di mana ada yang paling dekat sekarang kemana. Ternyata dia ngasih tawarnya ada di Jordan, negara Jordan sama negara apa gitu lupa. Gitu. Nah, terus dia tinggal bilang di mana, terus mikir waktu itu Jordan masih perang nggak ya gitu. Sebenarnya kayak mikir-mikir juga. Tapi apa lu kepikiran Jordan itu Michael? Nggak Sama Adam Jordan dong. Oke, terus? Ya udah dari situ pas lihat akhirnya udah deh Jordan. Ya udah akhirnya bilang sama Jose kalau bilang oke, gue berangkat ke Jordan. Terus dia bilang, kamu yakin gitu? Yakin. Oh oke, kamu nggak mau nunggu yang di Jakarta aja? Nggak apa-apa, ntar kalau emang ada di Jakarta ikut lagi aja, bilang gitu. Ya udah akhirnya ya dengan sendiri berangkat ke sana ngambil workshop, udah. Oke, jadi lo orang pertama yang punya lisensi FIBA kah? Iya, Wow. Untuk fotografi. Iya. Sekarang ada lagi atau tidak? nggak ada. Hanya lu ya? Iya. Ada yang sekarang sih FIFA ya. Oke, FIFA juga bola. Nah, itu dia rame. Oke, sambil ke situ deh. Tapi lu sekarang mau tretin sepak bola. Artinya gini, timnas kita ya, buat gua semua. Iya, lu udah fotonya. foto sama Tom Hai, udah sampai semua. Malah lu yang udah pada punya, gua yang ngefans banget padahal gitu kan. Iya. Itu gimana? Itu sebenarnya kesempatan sama dari siapa? Dari Abo. Oh, dari Abo. Iya. Bola dulu dia. Abo kan sempat di JSI. Iya. Nah, gitu. Iya. Nah, terus jadi Abo cerita, jadi Abo bilang
kan ada orang nanyain, Bo, kita perlu fotografer. Nah, terus Abo ingatnya kan ke gua. Iya. Tapi mereka bilang, Abo bilang, tapi ini fotografer basket ya gitu. Tapi coba lu lihat dulu deh portfolionya, hasilnya, lihat dulu aja, iya. gitu. Terus ternyata mereka, ini boleh deh coba gitu. Terus akhirnya dicoba. Hasilnya ya mereka suka gitu. Iya, lu suka. udah berapa tahun ya sama timnasnya bola juga lu kayaknya udah. Sebenarnya dari zamannya pas Sintayong masuk sih. Pas Sintayong ya. ya? Sintayong masuk. Itu kalau Sintayong masuk sama kemarin berarti 2 tahun lah ya. Berarti gitu. selama akhirnya lu memilih jalan ya, lu jadi fotografer Olahraga gitu. olahraga, terus olahraga yang lu senengin segala macam, basketnya mah udah terkesampingkan ya. Oh iya udah. Udah occupied sama pekerjaan baru itu ya. Iya. Akhirnya sekarang sih lebih nyarinya gini, opportunity kalau misalnya apapun semua sport fotografi. Oke, lu membuka diri untuk itu ya sekarang. Nah, iya. nggak tentu harus basket ya. Nggak harus basket, nggak. Karena akhirnya dilihat itu sebenarnya gini, jadi ada koneksinya foto wedding sama foto olahraga. Kenapa? Oke. Kan sama, wedding sama olahraga sama-sama mesti dapat Ambil momen. ya. Iya pasti, iya. Hilang momen, ya udah hilang, Selesai. Kan? Iya. Bedanya yang wedding nggak keringetan. Ya. Ya bola keringetan. Iya, itu aja. Iya, itu. Iya, gitu Iya, aja. iya. Gitu. Jadi, Wow. jadi ya udah, jadi sebenarnya ada sebenarnya saling jadi sebenarnya nggak dari awal pun emang bukan cuma wedding doang. Jadi waktu pas di sekarang kuliah tuh ngambil semua foto karena gue udah jalanin foto company profile, iya, foto modeling, iya, Oke. foto Produk. foto produk, udah gitu. Jadi karena emang penasaran, sekalian belajar gitu. Jadi kayak Iya. karena mungkin itu sesuatu kayak emang karena udah emang suka di situ, hobi. Iya, Jadi kayak ternyata ya. seru juga. Nah, tapi Iya, ternyata dari semua yang dialamin gitu ya, dari wedding dan segala macam, akhirnya kebawa ke basket semua gitu. Oh, Iya, tetap. buat modeling, profiling dapat gitu. Produk ya, buat sepatu Fashion ya, maksudnya. segala macam dapat gitu. Jadi kan sebenarnya, jadi sebenarnya nggak bukan harus karena sebagai fotografer basket, gue pengennya Iya. basket ya enggak, karena ilmu-ilmu yang dapat sebelumnya tuh kepake Berguna sampai semua ya. sekarang. Iya, Kumpul Ibu di situ gimana ya. ibu lu dengan ngelihat lu sekarang Ya gitu. nggak, kan gini ya, Sekarang dari akhirnya cerita lu lu jadi ya. fotografer nih gitu Nih. dan serius dan bisa menghasilkan. Dari cerita lu tadi, gue ngerasa orang tua lu itu yang paling banyak mengurut dada dari awal ya, dari Iya. lu sekolah. Oke. Sesak napasnya banyak gitu ya. Akhirnya gimana ketika lu? Sebentar, kan kalau orang tua udah almarhum ya. Iya. Sebenarnya kalau ibu itu belum sempat ngeliat sih situasi di mana. Oh, lu udah posisi, iya. settle gini. Iya, udah settle gini. Nah, cuman selalu kepikiran gitu ya, pengen kalau misalnya ibu masih hidup sih sebenarnya Iya. pengen nunjukin sih sebenarnya. Jadi maksudnya Iya. dari zamannya ya gua sebandel itu gitu ya. Tapi sebenarnya dari itu ibu tuh selalu bangga gini sih. Kalau misalnya pas momen di mana gitu ya, pas dia ini yang paling gampang pas lulus gitu ya. Iya. Pas lulus, ibu ngomong, apa kata ibu kan? Kamu tahu kalau kamu nggak ada sekolah ke Amerika kata gitu. Wow. Waktu lu beres dari San Francisco sih ibu masih ada ya. Masih ada, Masih masih ada. ada, iya. Tapi pada saat lu sudah mulai serius di fotografi, Nah, belum Professionally. belum lama. belum ngelihat lah, Belum melihat hasilnya tuh ternyata sampai di sini gitu. Iya. Karena emang suka pengen gitu kayak kasih tahu, ya maksudnya nggak Ya sia-sia sekarang gitu, sebenarnya ya. ngelihat juga ibu Ya, ya kan, ya. pasti ngelihat juga nih bangga ngelihat Ya. si Arya nih Mudah-mudahan, yang ibu minta ini ditolak mulu kata gitu ya. Iya. Tapi cadanganers ini hanya penggambarannya bahwa sebenarnya itulah yang namanya cinta terhadap sesuatu bisa membawa kita kemana saja. Contohnya adalah gua dan Augie ini, not professionally pemain basket, tapi karena kita cinta basket, ini basket sudah bisa membawa kita kemana saja. Betul. Ya, keluar kota, Keluar keluar negeri. iya. Gua keluar negeri gara-gara basket pernah. Augie pernah gara-gara basket. Iya. Nah, Arya Apalagi? sempat jadi pemain profesional dan dia tidak mau jauh dari basketnya, ya bener nggak Iya, sih? bener. Ya kemana aja ya kalau di lu yang udah berangkat ya mau itu FIBA mau itu dari klub atau segala negara mana aja termasuk timnas Sebenarnya Asia Tenggara sih udah semua lah ya. Ya, Asia Tenggara. Ya kalau ini sebenarnya timnas sama Amerika Oh, iya. udah terus. Iya kalau sebenarnya yang kualifikasi gitu kualifikasi juga Jordania semua, apa segala macam. Korea, Aneh-aneh juga negara aneh. Filipina. Negara aneh berarti negara apa ya negara aneh? Ya maksudnya kita setuju kan kadang-kadang karena kerjaan kita bisa ke negara itu. Iya, Misalnya benar. contoh, Iya, ke kayak gue Tibet. pernah syuting film di Azerbaijan. Hah? Oh Iya iya. kan? Dan Iya. gue gini,
kalau gue sendiri walaupun gue punya duit, mau gue ke Azerbaijan? Enggak. Tapi kadang-kadang karena pekerjaan kita bisa kesempatan ke negara-negara yang misalnya Mongol. Iya, benar Mongol. Ya. Mongol pasti pernah. Iya, Mongol. Iya kemarin kan bareng sama justru bareng sama PJ. Ke Mongol itu. Itu sebenarnya Mongol itu menarik sekali ya. Cuman mikir tapi kayaknya kalau buat 2 kali ke sini kayaknya mikir. Iya gitu ya. Cukup sekali dan maksudnya ya udah sih sebenarnya salah satu yang kayak kepikiran ya kalau nggak gara-gara basket sebenarnya nggak nyampe sini gitu. Wow. Iya. Gitu. Iya, sekarang makin banyak fotografer olahraga, fotografer basket dengan berbagai macam kualitas. Kalau lu sendiri masukan dari seorang fotografer yang gua tahu lu juga masih belajar terus. Iya. Ya kan dan Bahasanya. upgrade terus kan. Iya. Walaupun apa di aja mata kita tetap udah senior, lu senior, Iya. enak aja ngeliat foto lu tuh gue selalu enak aja gitu. Aduh, gitu. Iya, makanya gue selalu mintakan foto lu. Kan gue sering WhatsApp kalau habis ketemu lu tuh, ya kan gue sering WhatsApp. Dan dia udah pasti tahu kalau gue udah gini, dia udah tahu kalau sebelumnya sehari ketemu. Ya, menurut lu untuk menjadi fotografer olahraga apa saja yang perlu, yang utama terutama ya? Sebenarnya sih gini, kalau jadi fotografer kan udah banyak banget ya fotografer itu. Sebenarnya lebih ke nggak usah gimana-gimana karena kalau ilmunya semua sama ya. Pembelajaran kamera segala macam itu semua orang udah bisa sih sebenarnya. Iya. Lebih ke ini sih, lebih menjadi diri sendiri aja, jangan mau ngikutin orang sih gitu. Itu aja karena gimana? Karena sekarang apalagi justru semakin banyak ya orang itu jadi semakin pengen. Sebenarnya ada yang ini contoh kayak misalnya kayak kemarin ketemu di mana ya di Maleh Solo dia bilang Mas Arya saya pengen jadi seperti Mas Arya dan segala macam sebagai fotografer. Terus saya dengan ini kayak secara ini kali ya maksudnya itu satu kebanggaan lah ya gitu. Cuman saya bilang jangan jadi seperti gue, jadi diri lu sendiri, tapi yang paling terbaik diri lu sendiri apa gitu. Karena akhirnya kan karakter itu menurut gue karakter itu terjadi pada diri lu sendiri gitu. Karena menurut gua dari pengalaman hidup, dari sehari-hari ketemu orang gitu. Itu tuh sebenarnya pembelajaran yang membuat karakter dalam foto itu hidup gitu. Iya, karena kalau ngomongin kamera, ngomongin fotografer kan semua pasti sama belajar ilmu tekniknya bisa dipelajari. Semua basic itu semua sama gitu. Alat bisa dibeli. Benar, Iya, gitu. bisa Jadi sama. pada akhirnya emang balik lagi ke orangnya. Rasa. Gitu. Rasa itu dan tiap orang bisa berbeda-beda. Iya. Makanya kenapa orang kalau di entertainment pun sama ya, kita merasa bahwa ini persaingannya kan makin banyak nih, ada yang muda-muda. Sebenarnya balik lagi karakter. Iya kan, karakter itu yang membuat akhirnya berbeda-beda dan pasti ada orang yang punya selera seperti A, seperti B, seperti C gitu ya. Iya, gitu. Nah kayak kemarin juga ada contoh ya dia paling muda nih fotografer IBL nih, dia paling muda sekarang. Dia sempat nanya karena gue posting foto terus ada bayangannya gitu kan, dia nanya, "Kak, ini gimana caranya?" Terus gue coba jawab, "Ya ntar juga tahu sendirilah." Ih pelit gitu kan, dia bilang masih muda soalnya pelit. Ya biarin, belajar sendiri, ntar tahu. Sebenarnya bukan masalah nggak mau ngasih tahu ilmunya pasti gampang, orang pada tahu juga. Cuman kan maksudnya buat melewati sampai dia tahu itu kan prosesnya itu ya karena. Oke. Oh ini. Iya. Gitu. Ya ada beberapa momen yang gua tuh iri. Lu sebagai fotografer ya, waktu World Cup, lu bisa foto ngemotret dan foto sama siapa aja kan. Waktu World Cup di sini kan, begini, hah? Iya, gue sampai WA. Pas lagi foto profil itu kan lu kesempatan banget. Lu kebagian motretin siapa aja ya? Wah sebenarnya pemain Prancis itu sebenarnya pemain-pemain yang nih udah pemain Prancis, pemain Kanada semua di situ semua. Iya SGA di situ ya. Cuman, nah itu lagi satu lagi sebenarnya di sana udah jelas. Itu kan ada Joseph kan dia bilang nggak boleh. Minta foto. Ada aturan, nggak boleh minta foto. Makanya lu pikir fotografer itu berarti dia bisa selfie? Sebenarnya enakan jadi kita fans. Iya. Sebenarnya jadi nggak boleh foto, nggak boleh ini ya. Karena just dulu maksudnya kita as a profesional gitu, oke gitu. Kadang-kadang emang beneran udah, aduh gitu ya. Cuman ada satu pemain dia sekarang main di Warriors juga. Dari dulu dia main di Warriors junior si pemain Brazil. Siapa? Si Kribo. Iya. Santos ya, Gui. Nah, karena tahu dia pemain Warriors kan, jadi kan Warriors. Fans gue lebih tergolakan daripada yang lain, biarpun ada SG ada apa, gue emang gue jago sih, tapi nggak ada kayak gara-gara dia lebih, oh ya lu keren ya kan, ini keren apa? Dia langsung kayak, padahal dia pada waktu itu belum. Sekarang nih, iya.
gimana caranya nih? Sorry host ya, sorry ya. Iya. Jadi tiba-tiba nggak ada orang FIBA lagi kosong. Terus tiba-tiba langsung deketin gue. Itu lagi deket ya pokoknya area ini lah meja langsung. Wih, cantik picture. Oh iya, sure. Itu gak ada siapa, langsung selfie. Cet, udah siapa di kamera? Ceprek, dong, udah hilang. Padahal lu potretnya pakai handphone. Pakai handphone. Jadi belum tentu fotografer itu punya foto bagus, Jo. Betul ya? Iya, benar. Kita dapat foto bagus dari fotografer. Iya. Mereka Nggak bisa. Lo ya mau alat dia mahal gede, selfie itu nggak mungkin, Jo. Tetap aja handphone. Jadi kalau handphonenya emang Nokia ya jatuhnya segitu aja misalnya. Ada satu lagi colongan tapi buat para ini kayak apa namanya Coach Hayadi. Iya. Apa Maksudnya dari panitia lah. Dari panitia yang maksudnya mereka masuk kan sebenarnya buat masuk ke media itu tuh nggak boleh. Oke. Yang punya ID yang khusus doang nggak boleh Iya, masuk kan. iya. Tapi kan mungkin ya kayak orang FIBA ya dari Indonesia segala Iya, macam iya. dan itu mereka semua nyamperin ke gua ya. Ntar gue mau jalan ke sebelah dia, lu pura-pura foto aja dia ya. Candid. Iya. Candid jadinya. Iya, harus candid. Oke, siap. Jadi gitu. Dan itu banyak mereka yang ngomong candid ke Arya tuh percaya karena dia fotografer yang sudah Anda. biasa ngambil momen. Iya. Karena kalau kita bisa nyuruh lu Jo, tiba-tiba nyuruh gua Gi ambil candid. Gua aja gini Jo. Candid gini, kaki mulu lu. Iya. Ya, bedanya memotret pemain terutama olahraga lu Iya, sekarang basket, sepak bola, sekarang banyak yang motret pedal, tenis. Bedanya apa ya? Atau untuk pengalaman lu? Kenikmatan atau apa beda sendiri? Sebenarnya kalau perbedaannya mungkin lebih ke ini aja kayak apa situasinya karena misalnya contoh kayak sekarang sebenarnya kayak pedal menurut gua agak susah karena dia pakai kaca. Nah, kaca itu Betul. dan Iya. secara kan nanya-nanya ternyata kalau buat pedal itu kita foto itu hanya boleh di belakang kaca yang ujung sama ujung kayak lapangan. Bukan di tengah yang ada pintunya justru. Bukan, nggak boleh. nggak Karena boleh. kalau lihat dari YouTube ya profesionalnya itu main dia sampai keluar. Yes. Jadi itu tuh clear area, nggak boleh ada orang di situ. Gitu. Cuma ada wasit doang yang cuma yang lihat itu pun dia bakal tahu kalau misalnya dia bakal minggir gitu. Jadi Sulit di ya. pinggir nggak boleh nah. Jadi mesti kayak ujung-ujung gitu nah. Masalahnya kan kalau ada kaca itu ada glare belum tentu bisa fokus langsung ke orangnya gitu. Jadi ya emang mesti momen yang tepat banget. Sebenarnya justru jadi gregetan nih. Kayak Caranya gimana ya? Caranya gimana? Nah, antara itu di belakang situ sama dilihat kayaknya ada Dibikin lagi. di atas gitu. Iya. Jadi kayak ada tribun jadi buat emang khusus buat foto gitu. Kalau kayak sekarang kan stadion-stadion basket sudah mulai ada tempat untuk kamera misalnya ya. Iya, Harus udah kayak gitu berarti ya. Iya, udah kayak gitu. Jadi kayak ya challenge-nya masing-masing. Cuma emang senangnya adalah karena lebih ke kan kalau kita pencari momen ya. Jadi Iya. ya udah itu jadi kita mesti bikin ini gimana caranya ya biar bisa dapat ya itu gitu. Mungkin ditanam di reketnya. Oh, repot banget. Cari masalah itu. Ya, melihat fotografer zaman dulu sudah ada ya. Iya. Tapi Betul. dulu belum menjadi bisnis yang besar. Kita menyebut ada nama-nama Om Chandra, Iya. ya Chandra Muamin. Iya. Lalu kita ada Adi Pramono, Iya. yang sudah motret kita. Gue juga ada foto-foto di zaman dulu gitu ya. Tapi belum mereka pun juga foto-fotonya menurut gue juga bagus-bagus gitu ya. Iya. Dengan alat yang dulu. Iya. Iya kan Iya. gitu loh. Perbedaan teknologi Iya. ya. Kalau lu lihat Betul. yang membedakan apalagi ya? Maksudnya ngelihat apalagi kan ya seperti tadi kita ngomong sebelum kita on air, kita ngomongin juga gila ya apa gaya permainannya mungkin yang berbeda atau angle kameranya atau apa? Nggak dari sisi fotografer apa dari sisi pemain nih maksudnya? Dua-duanya deh. Ya ini karena pemain juga kita pengen bahas sih. Kalau foto ya sebenarnya gue sendiri juga salut sama fotografer zaman dulu ya. Iya. Itu zaman dulu sebenarnya itu lebih sulit lagi karena teknologinya nggak secanggih sekarang Iya. Iya, setuju. gitu. Jadi buat dapat momen dengan foto yang crispy itu udah sangat susah karena kedua hal yang kita perlu dibantu adalah masalah lampu. Oke. Dulu juga nggak. Nah, jangan ngomongin dulu sampai dulu banget ya. Iya. Zaman gua masuk aja, itu kita keliling di tiap kota itu dulu pas berarti ya, berapa 15. ya 15, Iya. 16, 17 lah itu deh itu aja. Itu aja kota-kota kayak apa ya di Masjid Malang, kota masih yang lama-lama itu tuh lampu tuh belum ada perubahan makanya gua kaget tuh kayak
ini udah berapa lama? Tidak menyalahkan, cuma maksudnya ini kan salah satu apa istilahnya gore yang bisa dipakai buat apapun itu ya sayang maksudnya kalau misalnya nggak diupdate gitu. Betul. Jadi Gitu. cahayanya untuk iya, fotografi kurang. banget. Contoh kita ngomong ya Jo, sekarang home-nya Pelita Jaya dulu buat fotografer itu tidak enak sekali di Kuningan itu. Iya. Dulu ya, ini kita Iya, ngomong iya, sebelum iya. di itu. Itu lampunya katanya nggak enak banget sebenarnya. Iya. Dan itu tuh ya di kalau nggak salah iya di Malang itu itu lampu itu bisa berwarna 3 warna. Biru, kuning, putih. Aduh. Biru, kuning, putih. Iya, itu. Jadi masih kayak udah low light banget, udah warna-warna banget. Jadi kita makanya dari dulu emang kita berantemnya itu selalu dengan dengan pencahayaan. Nah, dengan apalagi makanya di zaman dulu gitu kayak Chandra Wamen gitu masih dapat foto itu, wah hebat banget. Iya. Gila itu karena itu susah gitu karena susah itu karena sekarang kita kalau mau setting kamera standarnya ya kalau misalnya mau dapat foto glass kita mesti ngatur semua aperture dan segala macam ya kan. Iya. Nah, zaman dulu kamera belum secanggih sekarang. Sekarang gila kemarin gue nyobain dikasih buat sama Canon nyobain R1 semakin canggih kita cuma bisa dengan Ke-1 tuh kanan atas berarti ya. ya. Aduh, Oke. Itu kita sekarang cuma bisa ngerekam muka orang. Nah, sekarang sebelum teknologi sebelumnya bisa pakai eye recognition gitu kan. Iya. Ikutin gitu semua buat fokus. Kalau sekarang kita cuma bisa ngambil 10 orang dalam satu kamera, kita save mukanya. Nah, ntar pas kita mulai foto itu dalam kamera itu udah ngasih tahu foto yang kita save tadi itu misalnya kayak kemarin saya muka Arigi gitu. Itu tuh udah langsung ngasih tahu ini muka Arigi, dia ngasih tanda Arigi gitu. Terus dia langsung fokus ke dia. Tek gitu. Jadi dia mau bagaimanapun itu dia langsung Tinggal lu nyari frame-nya. Iya. Tinggal nyari frame-nya aja mau gimana. Wow. Ada orang lewat hilang tek tapi dia ada lewat tek dia langsung balik lagi ke Arigi. Gitu. Bilang, wah ini sih Canggih makin canggih. bener. Iya, canggih bener. Jadi salut juga sama fotografer-fotografer di zaman dulu, Iya. fotografer olahraga, Mas terutama Chandra. ya Om Chandra nih yang sekarang lagi banyak posting-posting, bahkan sekarang semua seneng, terutama pemain-pemain lama, ya karena dia dulu tidak terlalu banyak mendapatkan, karena kita dulu punya fotografer almarhum ya yang suka dicetak langsung. Oh iya. Oh, gua lupa Om siapa, Siapa tapi yang- sudah nggak ada. Yang yang biasa di lapangan. Iya, Iya. itu yang langsung dicetak dan sekarang kita mendapatkan yang seperti itu ya, itu keren banget sih, gitu. Jadi Arya kalau sekarang udah endorse segala macam, udah itu kamera mah udah nggak usah beli ya. Enggak juga sih. Gua masih beli sendiri kamera, belum ada yang endorse nih. Ya boleh dong, ayo silakan. Gue dong, siapa dong nih? Salah satunya lu katanya kalau mau itu lu main di klub yang disponsorin sama itu. Iya. Ada ya Gia? Ada. Iya. Ada mallnya sekarang kan dia juga. Ya kalau gue tuh sebenarnya gini bukan apa karena gue itu bukan tipe juga yang bahasanya bukan memelas enggak, maksudnya lebih ke pengen mengapresiasi. Jadi kalau misalnya emang ada orang mau mensupport atau gimana, gue bakal dengan senang hati. Tapi bukan karena gue memohon gitu. Lu nggak akan minta-minta. Gue nggak minta-minta, untuk- gitu. Jadi maksudnya karena itu kan kayak begitu juga perlu gini. Mungkin dari orang sisi sebelah sana misalnya mau mensponsorin juga bisa merasa, lu kenapa gue mesti sponsorin lu? Based on what gitu kan? Iya. Nah, maksudnya biar sama-sama enak ketemu di tengah. Ya. Jadi kayak, gue mau ini, oke, gue juga mau kerja sama apa yang gue Dia bisa juga bantu. lihat karya lu Iya, dulu. gitu. Dia udah maksudnya. lihat karya lu dulu. Kayak Iya. gitu-gitu. Gitu. Karena Jadi, lu kan sama-sama Arya. inilah, sama-sama enak gitu. Karya. Karena dia juga lihat karya. Ini lama-lama, kenapa sih? Iya. Ya ngelihat foto-foto zaman dulu lagi baliknya. Oh, iya. Ngelihat foto zaman dulu sama zaman sekarang. Ya itu tadi kita bahas. Zaman dulu, lihat nggak foto-foto yang Om Chandra ya, mainnya kayak lebih foto-foto ada nempel-nempel kepala, muka. Iya, Lebih Kayak keras, beda. acara lama namanya American Gladiator. Segitu bedanya nggak sih? Wah, iya itu makanya gue tuh pas mulai foto-foto Chandra Mama itu kayak, wah gila ya ini ya. Maksudnya zaman dulu tuh, maksudnya gini, karena gue pernah main ya, jadi gue juga pernah merasakan feels-nya pada waktu itu segimana, gimana ya, dibilang sebenarnya juga, dibilang Keras. Bukan keras, sorry, kasar gitu. Kasar nggak? Kasar nggak juga sih sebenarnya, standar, cuman lebih keras aja gitu. Setuju ya, main zaman dulu, karena lu main juga, Iya. dan lu motret sekarang, lebih keras dibanding sekarang. Itu setuju gue, itu setuju. Gitu. Dan akhirnya pas kemarin foto, ya emang
begitunya ya maksudnya, dan apa ya, kayak ngebuat, kalau karena mungkin gua di foto grafer, jadi bisa ngelihat kayak situasi ini kayak momennya, wah Gila. ini langsung kebayangin kayak ini momen ini pasti Lagi gini nih. iya gitu. Iya. Gitu. Jadi maksudnya emang itu tuh kelihatan banget dari hasil foto gitu. Jadi kalau ngomongin zaman dulu apa namanya ya sering berantem sebenarnya wajar karena kan keras ya. Keras, Jadi, iya. karena pemikirannya juga karena Basketball mau di konteks iya sport boleh semua gitu ya. Iya. Sama terjadi. Nah contoh lagi kayak kemarin waktu di timnas terakhir kita di Windows Australia. Iya. Itu tuh gue mencoba buat mengambil pemain. Pas ini baru mulai nih 5 menit pertama gue nggak bisa ngambil satu pun pemain, nggak bisa. Apa? Karena itu Ketutup kamera lu? Semua ketutup sama pemain mereka lebih gede lagi 17 pemain kita sama sekali gue nggak bisa ngambil gitu. Satu karena badannya lebih gede ya kan gitu. Dan mereka tuh itu keras banget ininya. Apa namanya? Benturan Itu segala keras dan itu menurut gue nggak falling gitu. Iya. Nah, tapi mungkin pemain kita udah nggak terbiasa juga dengan hal seperti itu. Iya. Jadi kayak mereka tuh kayak wah langsung fall. Padahal sebenarnya ini sih belum fall gitu. Nah tapi ternyata gue ngobrol sama Adui gitu sama Yuda gitu Iya. kan. Maksudnya Yuda pun ngomong gitu. Udah lama sih kita nggak pernah kita itu scrimmage seperti ini gitu. Iya. Dan itu sesuatu yang Karena beda sama di IBL. beda sama di IBL. Itu jelas itu sih. Iya. Nah pada saat beda di IBL, kita lumayan kaget pada saat main sama negara lain yang bermainnya seperti itu, tapi bukan kasar, tapi Iya. kaget jadinya. Iya. Nggak Badannya siap. keras. Iya benar, iya gitu. Iya. Gitu. Ya, ini balik lagi ke masalah perfotoan. Oke. Paling enak venue motret di Indonesia di mana? Wah itu sih nggak usah diomongin dah, Indonesia Arena itu mah. Oke. Indonesia Arena dengan Indonesia udah Arena. Bener ya? Itu udah paling the best. Jadi waktu pertama kali dicoba testingnya itu kan semua lampu dinyalain semua. Jadi sebelum dinyalain, sorry, ada Bang Jaki namanya. Nih ya, lu kan karena nanya, ini gimana lampu, Bang? Wah, lu dinyalain sih, lu silonya. Masa sih? Coba aja ntar. Coba. Bentar. Coba nyalain semua. Wah, itu bener-bener gila silo banget. Itu melebihi standarnya FIBA. Jadi Oh iya? udah melebihi banget. Jadi makanya pas waktu main itu sebenarnya itu lampu dikurangin. udah ada dikurangin. Malah dikurangin. Dikurangin, iya. Wow. Wah, ini sih udah. Untuk lu udah. sebagai fotografer Iya. happy banget Wah, ya. itu udah happy banget lah. Itu udah nggak bisa, maksudnya dari segi manapun udah, mau angle manapun, di sisi kiri, kanan, bawah juga jadi aja itu foto. Oke. Iya. Sebaliknya, yang paling struggling venue-nya di mana? Waduh, sekarang di mana ya? Yang paling IBL struggling. aja mungkin yang paling mudah, Bang. Hall basket? Hall basket Senayan. Yang kemarin sempat jadi PJ gitu ya. Sebenarnya nggak, itu udah lumayan. Lumayan. Sebenarnya udah pada lumayan semua. Cuman Oke. kalau di Jakarta itu udah lumayan. Rata-rata udah lumayan gitu. Cuman di luar kota, makanya itu di Citra mana? enak gitu, Citra. Citra? Nah, Citra yang gelap. baru Kayaknya- ingat. Citra termasuk masih Agak gelap. Iya. Masih gelap. Oke. Betul. Iya, masih gelap. Kasian ya. Soalnya gini, kalau kita ngomong sama fotografer, pasti mikirin masalah lighting ya. Iya. Masalah cahaya. Cahaya kan foto itu karena ada cahaya kan. Iya, dan orang kan Iya, gini, iya, Cid, iya, kayak iya. kita yang difoto pengen hasil bagus, tapi kenyataannya maaf. Kenyataan memang lightingnya nggak enak, kita juga udah berusaha yang terbaik, kadang kan iya. susah gitu loh ya. Walaupun ada istilah post pro, mau editing dan lain-lain, tapi Iya, kan iya, itu juga iya. bukan yang paling penting sebenarnya pada saat momen diambil Iya, itunya. Ya lu masih ngambil pekerjaan-pekerjaan, gue tahu lu sibuk dengan timnas, lu sibuk dengan Iya. IBL, tapi apakah masih ada tiba-tiba komunitas ini pengen ngajak lu bahas foto kalau ada waktunya bisa, apakah masih bisa? Sebenarnya kalau komunitas sih pernah ada yang nanya ya, maksudnya cuman mungkin karena dia nggak berani kayak. Iya sih, mikirnya, gue takut, gue juga maksudnya jujur kenapa ya? kalau gue sekarang takut gue mendingan yang iya bener Gini, ya. mahal ya. Kalau buat gua enggak lah. Bukan. Gua itu sebenarnya gini, gua tuh tipe orang kayak gini ya. Maksudnya dari dulu kalau gua bisa bantu orang, gua bisa bakal bantu gitu. Tapi masa lihat dari Iya, iya. situasi keadaan Iya. gua juga kan. Iya, gitu. iya. Karena ya kita di sini juga saling bantu. Selama gua mampu dan bisa, gua bakal bantu. Jadi kayak misalnya banyak gedean gua tuh selalu nanya tentang masalah foto. Kak, kenapa fotonya begini ya? Kak, kenapa begini ya? Itu gue coba gue balesin satu-satu gitu. Karena ya sekarang kan enaknya adalah bisa nanya dengan segampang itu ya. Iya, gitu. iya, betul. Kalau dulu kan mungkin orang agak, pertama susah, kedua mungkin agak kayak nggak tahu ya, ada level di mana kayak ngerasa gue kenapa mesti bantu lu gitu kan. Wah.
gitu. Maksudnya ya lu ya secara pemikirannya kayak oh lu mau ngambil jatah gua nih gitu. Kayak gitu kan. Iya, ada orang yang gitu, takut kayak ya, gitulah ya, kan? takut iya. Tapi buat gue sih kayak enggak lah, maksudnya apa namanya bantu aja karena kan maksudnya dia juga baru belajar gitu ya. Iya. Ya kalau dia jadi lebih baik ya bagus. Iya, udah nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi ada orang yang pernah lupa ada, tapi gue ya udah lah ya. Yang itu kan waktu itu kita standar cerita aja kan? lah gitu. Yang waktu itu kita cerita. Iya. Oke. Ya. Sedap. Iya. Aduh. Tapi membuka nggak kayak misalnya contoh cadanganers, termasuk kan kalau lu udah bisa foto semuanya sebenarnya bukan Iya. sport aja. Ini ada yang mau wedding, Iya, misalnya iya. tiba-tiba ada mau acara apa, atau buat produk, Iya. masih terbuka ya. Masih Silakan kontak Iya, Arya lah. masih terbuka Project gitu, Pop iya. itu bos bisa. Tuh project Oh iya, dengan senang hati. Let's go. Konser. Konser, amin. Cuman emang kan targetnya gini, apa namanya goalnya tuh adalah dari kalau kan saya udah tahu lah goal. Jadi kan misalnya dari sekarang FIBA jadi jadi gini, yang belum tahu nih waktu World Cup itu ya sebenarnya gue sendiri tuh bukan sebagai fotografer utamanya lapangan. Iya. Gue itu dikasih sebagai fotografer marketing. Oke. Jadi gue itu dapat workshop lagi tuh dari Iya. orang marketingnya FIBA karena fotografer utama lapangannya yang dua orang ini sudah ada. Iya. Nah, jadinya mereka bilang masa mungkin lebih mikir saya kali ya masa udah ada di sini salah satu orang lagi juga kenapa kita nggak bisa pergunakan. Nah jadinya gue dimasukin ke sisi marketing. Nah jadi gue belajar lagi fotografer marketing bilang nggak ada salahnya. Iya. Jadi di sponsor-sponsor yang FIBA dapat itu gue bisa mengambil angle-angle kayak LED semua sponsor keluar dan gue mesti pengambilannya di mana pemain pas lagi di Terus pemainnya lagi lari ada di situnya. di situ ya gitu. Wow, itu juga mau. Iya, kayak Itu gitu. seru lagi Iya, ya. juga. Iya, kayak gitu. Jadi makanya pas sebenarnya kayak dulu kan buat dulu sih lebih ke kayak kok sedih kan mungkin kesempatan. Tapi ini juga kesempatan kapan lagi bisa masuk ke ini dunia kan gitu. Conan ini maksudnya ke marketing belajar lagi. Itu belajar lagi dapat kesempatan berarti ilmunya nambah lagi dong gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu masa belajar akhirnya ngerti dan oke. Nah pertama kalinya dapat kepercayaan dari FIBA buat di luar Indonesia itu kemarin yang pertama di Singapura yang kejuaraan BCL nanti ada kejuaraan kejuaraan apa namanya udah pemenang. Nah, ntar itu sebutnya International Cup itu di Singapura itu yang juara. Nah, akhirnya gue sebagai fotografer utamanya di situ. Jadi dua orang, satu di luar, satu di itu bulan gitu. Itu kemarin bulan apa kemarin? Oh, yang November. itu yang ada berarti yang sempat ada siapa? Si Trevin Thibodeau waktu itu bukan ya? Yang itu udah lewat kan? Udah lewat. Iya. Singapura. Jadi di Singapura. Nah, di situ akhirnya kayak oke, kita coba Arya sekarang sebagai buat ini masuk gitu kan. Akhirnya ya nyoba masuk akhirnya ya alhamdulillah ya, maksudnya mereka oke, semua berjalan dengan baik. Nah, dari situ langsung ditelepon sama Josef lagi buat berangkat ke Cina. Finalnya CBA. bukan apa? BCL cewek. Yang kemarin juara di Cina ya itu. Iya. Jadi dari situ berangkat pulang sehari, besok berangkat lagi. Lu udah kayak wasit yang dikirim-kirim. Iya, betul. Dan kita tahu wasit aja, lu tahu sama FIBA, kita kan tahu dibayarnya oke banget. Makanya kenapa kalau mau jadi wasit apapun itu ya kalau pada saat lu serius, lu bisa hidup dengan baik gitu loh. Iya. Jadi duitnya oke banget. Nextnya, Amin. Nextnya NBA kayaknya ya. Nah, kalau NBA sebenarnya jalurnya udah mulai masuk juga nih sedikit. Jadi kemarin yang tahun lalu juga ada NBA dan NBA Asia itu datang tuh ke Indonesia kan. Nah, jadi orang NBA Asia ini salah satunya udah kontak gua dari awal. Jadi ketemunya sama dia itu waktu World Cup. World Cup itu dia memperkenalkan diri, saya namanya Stanley, saya dari NBA Asia, terus dia namanya gue perlu ini nih, gue perlu ID buat masuk, kayak gitu doang. Akhirnya gue selainnya ke orang medianya ini kan, gitu. Tapi tetap tektokannya sama gue, gitu segala macam. Oh ya udah, nah next. Akhirnya ngobrol-ngobrol pas tahun lalu kemarin dia bilang ya, gue perlu orang nih buat ngikutin pemain NBA, gini-gini, lu bisa nggak? Udah nggak mikir lagi. Oke, bisa gitu kan. Lihat dulu saya di IBL. Wah penuh langsung. Guys, gue minggu ini nggak bisa ya. Gue kayak NBA dulu. Yang kemarin berarti yang Marcus Bolden. Marcus Bolden. Marcus sama itu. Yang doaan kan. Sama Grant.
Iya, William Ken ya. Williams. Gitu. Terus udah dari situ kan, nah ini masuk pertama kali dong. Iya. Mesti apa namanya? Mesti memberikan yang terbaik karena kan Iya ini dong. gol pertamanya kan. Iya, gitu. first impression. First impression kan gitu. Terus akhirnya, tapi hari pertama di ballroomnya hotel dan itu cuman hitam-hitam doang. Sih bilang, ini foto di sini dulu. Iya, bilang, waduh. Ya udah, jadi itulah akhirnya balik lagi ke pengalaman sebagai kita fotografer. Ya wedding lah dan segala macam Iya. gitu. Profiling. Jadinya Bisa berkreasi profiling apa akhirnya ya. bisa dapat di situ gitu. Nah itu satu. Nah terus mulailah ke apa namanya kan NBA ada NBA Cares juga ada tata sekolah anak-anak dan segala macam gitu. Iya. Nah ternyata gue bisa ngerasain sih. Jadi Foto lu dipakai lah sama si ya, Grand lu. jadi Semua sama siapa? jadi waktu pas foto itu tuh kayaknya nggak tahu apa gue salah baca. Ada salah satu orang di situ itu ngeliat gue tuh kayaknya tuh gini lebih ke lu siapa sih gitu kayak gitu. Ada orang. Oh, oke. Dan cewek itu ya gitu. Iya. Terus siapa sih kayak gitu terus bilang oke ya udah biasa aja jadi ngerasanya kayak apa lu fotografer dari mana kayak mungkin masih ngeliat lu belum bukan siapa-siapa gitu. Iya. Nah akhirnya hasil foto itu ternyata gue juga kayak kan itu dibantu dari ada orang-orang Filipina tuh sedikit di sana. Jadi pas hari ketiga abis yang dari NBA Cares itu foto itu kan kayaknya mereka masukin ke foldernya Bolden sama ini terus dikirim ke tim masih di Charlotte gitu kan. Kayaknya mereka cuma bagian itu. Nah kayaknya mereka nggak ini kalau misalnya ternyata foto itu tuh dipakai sama mereka di Charlotte kan. Jadi Di Charlotte, iya, pakai di-post Charlotte gitu. Hornets. Ya, Dipakai sama Hornets. di post. Nah, terus pas gua datang mereka langsung Arya, lu tau nggak tuh foto lu di? Jadi mereka aja kaget. Jadi kan mungkin kalau mereka udah biasa, ya foto lu. Iya. Itu gitu aja dia sampai mereka kaget. Ah, masa sih? Coba lu lihat deh masuk ke ininya Charlotte ternyata ada gitu. Oh iya bener, mereka senang banget kan gitu. Terus oh ya udah, gue cuma kayak alhamdulillah, berarti oke nih gitu kan jalan gitu. Nah, udah beres. Ada terakhir ya, yang lain udah ada thank you banget, udah kerja, gue happy dan segala macam. Si cewek itu. Cewek ini yang tadinya nggak nyapa sama sekali sampai hari terakhir tuh nggak nyapa, pas mau balik dia langsung Arya, terima kasih banyak ya. Wah ini semua senang bekerja dengan kamu. Orang Dijawab dengan karya. Iya, dengan karya. Iya, gitu. Jadi nah, itu tuh lebih puas nih. Jadi sebenarnya kayak Yes. hal-hal seperti itu kayak jadi kayak ya oke gitu. Jadi kayak Gila. udah nah ini nextnya NBA ada lagi ngajakin gua bulan Juni nih. Gua Iya. udah di sama Stanley udah dihubungin. Arya dari tahun lalu. Arya Iya. tanggal segini apa segini lu aman ada kejuaraan di Singapura. Gua pengen lu datang. Bisa. Udah. Wah. Wah, berarti Arya tuh paling nggak dulu jadi kita stage. ada di spill. Kalau NBA ada acara di Singapura, dia pasti biasanya bawa pemain NBA. Cuman nggak tahu apakah akan ke Indonesia atau emang ke Singapura. Iya. Tapi biasanya bawa pemain NBA. Oke. Gitu kan, Lisa spill-nya gitu. Iya. Oke. Iya. Juli kan emang pas itu Iya. waktu-waktu di mana mereka break season dia pasti berangkat. benar. Kalau nggak salah sih Warriors, pemain Warriors deh. Pemain Warriors kalau nggak salah dia mah senangnya tim Hardaway. Udah ketemu belum Tim Hardaway? Kan udah foto gue Tim Hardaway. Oh iya udah ya. Ya udah tahun itu yang pas gua kesana kemarin itu. Udah ya. Aduh seneng banget. Oke. Berkenalan lebih dalam lagi bersama Arya Kurniawan, seorang Iya. fotografer yang mantan pemain IBL. Kobatama. Pemain basket Kobatama. Iya. Ya, thank you for coming. Thank you. Ada oleh-oleh dikit dari kita. Ada jersey pemain cadangan, silakan Sorry. semoga cukup juga. Lu fotografer Thank you, inti, thank tapi you, pemain thank you. cadangan ya. Iya. Sorry, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dulu tuh cadangan Pernah juga. ngalamin cadangan juga kan? Apa? Oh, sering. Oh, sering kan. Kalau orang nggak dimulai dari pemain cadangan kan. Iya, yang jago punya. Yes. Thank you ya guys. Thank you. Silakan nikmati Iya. karya-karya dari Arya. Kalau misalnya lagi melihat, bisa dilihat di IG lu nggak? aja, ya bisa. Instagramnya ada. Arya Kurniawan 16. Oke. 16. Terus Once again, thank you for coming. Iya. Sukses terus ya. Thank you. Ya, thank you. Pokoknya kalau kita dalam satu Thank you. venue terus kita gini-gini, tahu kan artinya apa? Tahu, Iya. udah pasti. Langsung jawab kontennya. Iya tahu. Termasuk cadangan nurse yang emang tertarik sama Arya. Arya sekarang sendiri, jadi kalau misalnya emang mau, ya kan, ngobrol aja. Arya emang membuka diri lah. Iya. Ini Ya. agen apa aja dia luar biasa sih. Oke, ketemu lagi di episode mendatang. Dah. Thank you.